Oke, welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik semakin asik. Nah, balik lagi gua saat ini mau ngebabu guys, ngebahas buku. Nah, buku kali ini buku yang ditulis oleh Darwis Triadi, buku Indonesian Foto yang berjudul To Be Different. Nah, di sini Darwis Triadi banyak menceritakan beberapa fotografer dengan karakter mereka memotret. Di saat kalian memotret panggung atau stage fotografi, kalian tidak usah takut menggunakan ISO yang tinggi. Karena senoise apapun foto itu, jika fotonya bagus, ya hasilnya juga akan bagus. Oke, kita mulai dari awal. Siapa sih yang tidak kenal Darwis Triadi? Tapi kalian juga harus mengenal fotografer lainnya. Nah, Darwis Triadi menceritakan para fotografer-fotografer hebat ya di sini dengan karakter mereka masing-masing, termasuk Darwis Triadinya sendiri. Oke, kita mulai dari Rahadi Ramlan. Rahadi Ramlan adalah ex-menteri perindustrian dan perdagangan Kabulok di era Habibie. Wah, cerita ini udah sangat lama banget ya, karena kita harus belajar dari orang-orang yang sebelumnya ya, bisa menjadi roots buat kalian para fotografer. Oke, nah jadi Rahadi Ramlan ini salah satu fotografer yang menyukai memotret dengan objek yang tidak sepenuhnya. Yang maksud tidak sepenuhnya itu seperti memotret, kalau misalkan rumah, dia lebih suka memotret pagarnya, jendelanya, tamannya, atau gentingnya. Terus kalau dia jalan-jalan ke sudut jalan, dia lebih suka memotret sudut-sudut jalannya, seperti mungkin tembok-temboknya atau apa, ya pokoknya sudut-sudut di jalanan tersebut yaitu. Nah, Rahadi Ramlan ini suka memotret street fotografi juga ya, karena kemana-mana dia selalu menyimpan kamera pocket di sakunya. Nah, beruntungnya Rahadi Ramlan ini, dia itu seorang ketua perhimpunan narapidana. Jadi dia sering bolak-balik ke sel, karena dia sering bolak-balik ke sel, jadi bukan Rahadi Ramlan yang meminta para napi untuk dipoto oleh dia, tetapi para napi yang meminta Rahadi Ramlan untuk memotret kehidupan mereka di sel ya. Dari mulai ada seorang pembunuh, pencopet, bahkan ada seorang napi yang meminta foto-foto dari tubuhnya untuk dipotret oleh Rahadi Ramlan. Wah, beruntung sekali ya, karena tidak setiap orang atau setiap fotografer bisa bolak-balik ke tahanan untuk memotret kehidupan di dalam tahanan tersebut. Oke, kita lanjut ke fotografer yang kedua. Joni Darmo Diharjo. Joni Darmo Diharjo ini dikenal sebagai fotografer wedding. Tapi karena kejenuhannya dia memotret wedding, akhirnya dia mencari tantangan baru guys. Uh, Dia akhirnya tertarik memotret mobil. Yang awalnya dia berpikir, uh, gimana sih cara memotret mobil? Lightingnya itu gede-gede ya, jadi membuat perhatian dia. Kalau memotret mobil itu, gue kayaknya perlu studio yang luas atau bagaimana. Dan karena tantangan itu, akhirnya dia mempelajari memotret mobil sampai ke Jepang ya. Belajar di Jepang beberapa lama, akhirnya dia balik lagi ke Indonesia dan menerima tawaran dari salah satu brand untuk memotret mobil. Nah, dari situlah Doni Darmo Diharjo ini dikenal sebagai fotografer mobil. Oke, nah kita langsung aja ya ke fotografer selanjutnya. Tentunya penulis buku ini juga, yaitu fotografer yang sangat piawai dan dikenal sebagai suhu master ya, maestro master, dan pokoknya banyak sekali karyanya Darwis Triadi. Kalian pasti kenal Darwis Triadi itu sangat menyukai model wanita-wanita cantik. Bahkan ada beberapa program di salah satu TV, dia pernah mengatakan, saya sangat menyukai setiap lekukan dan keindahan tubuh seorang wanita. Tapi di buku ini, Darwis Triadi tidak menceritakan fokus memotret model wanita. Dia juga menjelaskan bagaimana caranya memotret landscape, wildlife, sampai image seorang artis dan karakter seorang artis. Ya, seperti cover di buku ini image seorang artis, Titik Kamal ya. Oke, kita bercerita dulu dari mulai bagaimana cara uh, memotret landscape yang menarik. Memotret pemandangan itu seperti seorang musisi yang sedang mengkompos musiknya. Dia harus merasakan dan menikmati dan mengerti lirik lagu tersebut untuk bisa menikmatinya. Sama seperti memotret pemandangan, kita harus menyatu dengan alam tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menyatu dengan alam tersebut? Nah, tentunya satu hal yang simpel menurut Darwis Triadi, jika kita datang ke suatu tempat, ke suatu daerah, kita harus memiliki izin. Karena dengan kita memiliki izin, selain kita terlihat etika fotografinya bagus, etika seorang fotografernya bagus, kita pun di saat memotret, karena sudah mempunyai izin, kita akan
tenang dalam memotret, nyaman dalam memotret, mau berapa lama pun itu memotret, pastinya akan menghasilkan sebuah foto yang bagus. Nah itu sebenarnya inti dari memotret pemandangan gitu ya, karena kita biasanya kalau landscape itu berbeda-beda tempat ya, itu mau ke pegunungan yang sakral, terus ke pantai yang sakral atau kemanapun itu. Lalu kedua, memotret wildlife. Darwis menjelaskan dia memotret di taman safari seperti memotret hewan-hewan liar ya seperti singa, harimau, monyet, dan hewan lainnya. Dia menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan hasil yang bagus yaitu kita harus memakai infrared. Karena dengan memakai infrared itu kita akan menghasilkan warna yang dramatis dan tidak jauh beda dengan realnya. Oke, langsung ke cerita ketiga. Darwis Triadi menjelaskan bagaimana proses pemotretan cover foto yang di modelnya Titik Kamal. Oke. Darwis Triadi bilang, proses pemotretan cover Titik Kamal ini berlangsung begitu saja tanpa banyak melakukan apa? Memasukkan ornamen-ornamen yang penuh gitu ya. Dia berjalan seadanya aja dan waktu itu Titik Kamal booming saat film Mendadak Dangdut dengan karakter dia seorang yang apa? Seorang yang cuek, friendly dan humoris. Nah, dari situ Darwis Triadi mm, mencerna karakter image seorang Titik Kamal ya akhirnya menghasilkan foto seperti di cover ini. Terlihat ya begitu sangat santai, simple tapi berkarakter. Nah, dari mulai dia yang friendly, lihat friendly banget kalian melihat cover buku ini. Nah, dari istilah dibilang foto ini foto yang sangat simpel tapi mempunyai karakter. Di era digital ini mustahil jika seorang fotografer tidak menyukai editing ya. Seperti yang dibilang oleh Erwin Rewind dan Robbie Agus. Erwin Rewind bilang, saya tidak menyukai foto yang benar-benar real dari kamera atau raw-nya ya. Dia lebih suka foto itu di combine dengan editing di Photoshop. Sama seperti Robbie Agus, meskipun dia bergerak di bidang fashion, tapi passionnya dia mengambil passion glamour. Nah, bagaimana cara menciptakan sebuah foto yang glamour? Kalian pernah lihat kan sebuah foto yang apa artistik seperti itu yang membuat kita berfantasi karena di dalam foto itu kita melihat wow tempatnya yang sangat mewah, terus ornamen-ornamennya yang sangat unik, bahkan kadang ada binatang liar yang hewan buas seperti singa, harimau atau apapun itu. Robbie Agus bilang, saya memadukan passion itu dengan teknik combine editing di Photoshop untuk sudah bisa dibilang digital imaging itu mutlak dilakukan supaya kita mendapatkan hasil foto yang glamour ya pokoknya jadi si passion glamour tuh si fotonya benar-benar kita lihat tuh super fantastic wow ya kalau orang Indonesia mah bilang wow itu seperti itulah sesuai dengan judul buku ini to be different jadi kalian bisa mencerna bahwa setiap fotografer itu mempunyai spesialisasi dan karakter dalam memotret ya buat ada seseorang yang bisa memotret semuanya mungkin itu adalah anugerah tapi kalau gue lihat di saat ada seseorang yang bisa memotret semua genre, ya fotonya biasa aja gitu, nggak ada spesialisasi ya. Seperti kayak tadi Doni Darmo Diharjo, dia spesialisasi motret mobil, sekali motret mobilnya itu aksen-aksen dari lightingnya atau apa-apanya itu terkena sangat bernyawa. Mungkin seperti Pinky Mirror, seorang spesialis stage fotografi yang dia bilang tadi di awal, kita tidak usah takut di saat kita memotret stage fotografi memakai ISO yang tinggi. Karena senoise apapun foto itu akan tetap bagus jika momennya bagus. Oke, menjadi fotografer yang profesional itu kita harus belajar detail, bukan hanya belajar memotretnya guys. Jadi kalian harus mencari info-info secara detail di saat kita akan memotret objek atau model yang ingin kita potret. Kalian gali infonya, mereka pengen seperti apa fotonya. Kalian harus bisa menguasai itu untuk menjadi fotografer profesional. Tapi kalau untuk fotografer yang ya begitu saja ya udah kalian jangan belajar ya. Dan hasilnya pun dan berbeda ya dari hasil. Mungkin kalau kita bicara cuan, ya cuannya juga beda kayak gitu ya. Satu renungan yang menarik yang saya dapatkan dari Darwis Triadi, dia bilang saya banyak belajar kehidupan itu dari memotret. Bagaimana tidak guys, memotret itu banyak sekali genrenya ya. Fotografi itu banyak sekali genrenya dari mulai street fotografi, portrait fotografi, wildlife fotografi, landscape fotografi, still life fotografi, arsitektur fotografi, aerial fotografi, bahkan underwater fotografi.
genre-genre lainnya. Nah, mungkin dari hasil yang kita foto ada anak kecil yang lagi bersedih, ada orang tua yang lagi tersenyum, bahkan keadaan situasi tempat yang mungkin di sana ada terjadi peperangan, terjadi banjir atau keadaan bencana dan lainnya membuat kita bisa memunculkan rasa empati dan simpati dari seorang fotografer tersebut. Tapi ada yang membuat gue ngakak di buku ini. Darwis Triadi curhat ya, curhat seperti ini. Komunitas di fotografi itu tidak jauh beda seperti taman kanak-kanak, karena di dalamnya mereka lebih banyak yang bersaing daripada berkolaborasi. Oke, mungkin dari awal mereka belajar fotografi itu, mereka hanya memikirkan banyaknya materi atau menghasilkan banyaknya cuan. Padahal jika dari awalnya kita menikmati proses untuk memotret itu, materi akan datang dengan sendirinya. Oke, mungkin cukup begitu yang saya bahas kali ini di bukunya yang ditulis oleh Darwis Triadi, Indonesian Photo to be Different. Nah, saya akan bahas buku yang lainnya di next episode. Nah, pokoknya buat kalian yang males baca buku, tenang. Gua bakal nyeritain banyak buku ya di sini ya. Oke, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Selatan Berisik. Subscribe, like, komen juga di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Kalian next bisa cari juga di Spotify dan musik streaming lainnya ya, aplikasi streaming lainnya. Setelah episodenya banyak baru gua akan upload di Spotify dan lainnya, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik. Semakin berisik, semakin asik. Oke, bye. Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik.